Saudara-saudara, kita akan melihat satu tema yang sangat penting, yaitu sejarah dan spiritualitas selibat. Oke, mari kita melihatnya. Dalam membahas masalah selibat, pertama-tama baiklah kita melihat perkembangan sejarah selibat dalam kehidupan gereja. Baru kemudian dasar spiritual dan relevansinya bagi kehidupan para klerus saat ini. Tuhan kita menawarkan selibat sebagai cara hidup yang sah, bukan hanya dengan cara hidupnya sendiri. Sebab ia tidak pernah menikah, melainkan juga dalam ajarannya. Ketika Tuhan kita menekankan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara suami dan istri, karenanya tidak dibolehkan untuk bercerai dan menikah lagi. Ia mengakhirinya dengan ada orang yang tidak percaya tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan-kerajaan surga. Tradisi gereja seperti dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1579 menunjuk demi kerajaan surga ini sebagai dasar selibat. Namun demikian, di masa gereja perdana, hidup selibat bagi para klerus tidaklah dimandatkan. Santo Paulus dalam surat pertamanya kepada Santo Timotius menulis, pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Meski begitu, orang hendaknya tidak secara salah menafsir ayat ini dengan mengatakan bahwa seorang uskup, imam atau diakon haruslah menikah. Santo Paulus mengakui bahwa ia sendiri tidak menikah. Clemens dari Alexandria, wafat pada tahun 215, menggemakan kembali ajaran Santo Paulus. Gereja dengan sepenuhnya menerima suami dari satu istri, entah sebagai imam atau diakon atau awam, dengan senantiasa beranggapan bahwa ia tidak bercacat dalam perkawinannya, dan yang dengan demikian akan diselamatkan dalam memperanakan keturunan. Namun demikian, gerakan ke arah selibat para klerus mulai berkembang di lingkungan gereja. Santo Epipanius dari Salamis mengatakan, gereja yang kudus menghormati martabat imamat hingga ke tahap gereja tidak menerimakan diakonat, presbiterat, ataupun episkopat, bahkan subdiakonat kepada siapapun yang masih hidup dalam ikatan perkawinan dan memperanakan keturunan. Gereja hanya menerima dia yang jika telah menikah meninggalkan istrinya atau telah kehilangan istrinya karena meninggal dunia. Terus bebas di tempat-tempat di mana kanon gereja ini diterapkan secara ketat. Konsili Elvira, yaitu konsili lokal Spanyol, menerapkan selibat pada para uskup, para imam, dan para diakon. Kami mendeklarasikan bahwa segenap imam, uskup, diakon, dan semua klerus yang terlibat dalam pelayanan sama sekali dilarang hidup bersama istri mereka dan memperanakan keturunan. Siapapun yang melanggar atau dikeluarkan dari martabat klerus. Di kemudian hari, Konsili Kartago memperluas persyaratan selibat sehingga
hingga ke tingkat subdiakonat. Setelah disahkannya Kristen pada tahun 313, berkembanglah pembahasan yang lebih mendalam mengenai selibat para klerus. Dalam konsili ekumenis Asia, Uskup Hosias dari Cordova mengusulkan suatu dekret yang memandatkan selibat pada klerus, termasuk para klerus yang telah menikah. Uskup Mesir Paponitius, ia sendiri tidak menikah, mengajukan protes, menegaskan bahwa persyaratan yang demikian itu akan terlalu keras dan tidak bijaksana. Sebaliknya para klerus yang telah menikah hendaknya terus setia kepada istri mereka, sementara yang belum menikah hendaknya memutuskan untuk secara pribadi apakah ia hendak hidup selibat atau tidak. Jika tidak, ada persyaratan dimandatkan gereja bagi para imam untuk selibat. Namun demikian, pada waktu itu muncul semangat spiritual baru, kemartiran penuh, semangat penganiayaan. Banyak yang menderita kemartiran merah, mencurahkan darah demi iman. Dengan kemartiran putih, para laki-laki dan perempuan memilih untuk dengan sukarela mengingkari hal-hal dari hidup ini dan mati bagi diri mereka yang lama, agar dapat bangkit kembali untuk hidup dalam suatu kehidupan yang sepenuhnya dibaktikan kepada Kristus. Gagasan kematian putih ini mendorong lahirnya monatisisme dan kaul-kaul kemiskinan, kemurnian, termasuk selibat dan ketaatan. Pada poin ini, tradisi selibat para klerus berbeda antara tradisi selibat gereja barat dan gereja timur. Gereja barat, beberapa paus mendekretkan selibat Damasus, Siriciasus, Innocentius, dan Leo. Konsili lokal menerbitkan maklumat selibat bagi para klerus di Afrika, Kartago, di Prancis, Orange, dan di Tours, dan di Italia, Turin. Pada masa Paus Leo, tidak ada uskup, imam, diakon maupun subdiakon yang diperkenankan menikah. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak selalu dilaksanakan seperti yang seharusnya. Dalam gereja timur, terdapat perbedaan antara uskup dan para klerus lain yang mengenai apakah mereka harus terlibat. Kitab hukum sipil Kaisar Justinian melarang siapapun yang mempunyai anak atau bahkan keponakan untuk ditabiskan sebagai uskup. Konsili Trullo memandatkan bahwa seorang uskup harus terlibat dan ia telah menikah. Ia harus berpisah dari istrinya sebelum ditabiskan sebagai uskup. Para imam, diakon, dan subdiakon dilarang menikah setelah pentabisan, meski mereka hendaknya terus memenuhi janji perkawinan mereka andai telah menikah sebelum pentabisan. Ketentuan ini hingga kini masih berlaku bagi sebagian besar gereja-gereja timur. Yang menyedihkan, pada abad pertengahan muncul kasus-kasus penyelewengan dalam selibat para klerus yang menimbulkan reaksi keras dari gereja. Sinode Augsburg dan konsili lokal Anse dan Poitiers semuanya mengukuhkan peraturan selibat. Paus Gregorius XII pada tahun 1975 melarang para imam yang menikah atau yang memiliki selir mempersembahkan misa atau melakukan pelayanan gereja lainnya, dan melarang kaum awam ikut ambil bagian dalam misa atau dalam pelayanan liturgis yang lainnya yang dilayani oleh para imam yang demikian.
Akhirnya konsili Lateran pertama, suatu konsili gereja yang ekumenis, memandatkan selibat bagi para Klerus Barat. Konsili Lateran kedua kemudian mendeklarasikan kehabisan suci sebagai halangan dari suatu perkawinan dengan menjadikan segala urusan perkawinan oleh seorang klerus tertabis menjadi tidak sah, dan pada akhirnya peraturan-peraturan mengenai selibat tampaknya menjadi jelas dan konsisten di segenap penjuru gereja Katolik. Di kemudian hari, para pemimpin polok dan menyerang disiplin selibat para klerus. Sebagian dikarenakan adanya penilaian yang tercela yang terjadi dalam masa Renaissance. Sebagai tanggapan, Konsili Trenti dalam ajaran dan kanon mengenai sakramen pentabisan menyatakan bahwa meskipun selibat bukanlah suatu hukum ilahi, namun gereja memiliki otoritas untuk menetapkan selibat sebagai suatu disiplin. Sembari menjunjung tinggi selibat, gereja tidak memandang rendah kesakralan hidup perkawinan ataupun cinta kasih suami istri. Di samping itu, konsili menegaskan bahwa selibat bukanlah cara hidup yang mustahil, sekaligus mengakui bahwa dalam selibat sungguh dibutuhkan rahmat Tuhan. Gereja Katolik terus-menerus meneguhkan disiplin selibat para klerus. Yang paling akhir adalah dalam dekret Konsili Vatikan kedua, Presbyterorum Ordinaris, ensiklik Paulus VI, Sacerdotalis Celibatus, dan hikam dalam kitab hukum kanonik. Setelah menelusuri perkembangan historis mengenai bagaimana selibat ditetapkan, maka para klerus dan gereja Katolik Roma, sekarang kita akan membahas spiritualitas yang mendasar peraturan ini. Konsili Vatikan kedua dalam dekret mengenai pelayanan dan kehidupan para imam menegaskan pantang sempurna dan seumur hidup demi kerajaan surga telah dianjurkan oleh Kristus Tuhan, dan di sepanjang masa juga pada zaman sekarang ini oleh banyak orang Kristen telah diterimakan dengan sukarela dan dihayati secara terpuji. Pantang itu oleh karena gereja selalu sangat dijunjung tinggi bagi kehidupan imam, sebab merupakan lambang dan sekaligus dorongan cinta kasih kegembalaan serta sumber istimewa kesuburan rohani di dunia. Sembari mengakui bahwa selibat tidak dituntut oleh imamat, dan bahasa hakikatnya Konsili menegaskan bahwa selibat mempunyai kesesuaian dengan imamat. Dengan menghayati keperawanan selibat demi ke surga, para imam secara baru dan luhur dikuduskan bagi Kristus. Mereka lebih mudah berpaut padanya dengan hati dan tak terbagi, lebih bebas dalam Kristus dan mengetahui dia membaktikan diri dalam pengabdian kepada Allah dan sesama, lebih lancar melayani kerajaannya serta karya kelahirannya kembali adikodrati, dan dengan demikian menjadi lebih cakap untuk menerima secara lebih luas kebapaan dalam Kristus. Jadi dengan demikian mereka menyatakan di hadapan umum bahwa mereka bermaksud untuk membaktikan diri kepada tugas yang dipercayakan kepada mereka, yakni mempertunangkan umat beriman dengan satu pria dan menghadapkan mereka sebagai perawan murni kepada satu Kristus.
Demikianlah mereka membaktikan kesadaran akan perkawinan penuh rahasia yang telah diciptakan oleh Allah dan di masa depan akan ditampilkan sepenuhnya, yakni bahwa gereja hanya mempunyai Kristus sebagai mempelai satu-satunya. Kecuali itu mereka menjadi lambang hidup dunia yang akan datang. Tetapi sekarang sudah hadir melalui iman dan cinta kasih. Di hari itu putra putri kebangkitan tidak akan menikah dan dinikahkan. Paus 6 menggarisbawahi tema yang sama ini dalam ensiklik Sacerdotalis Caelibatus yang sungguh ditulis di saat sebagian orang mempertanyakan perlunya mandat selibat. Bapa Suci menunjukkan 3 makna atau penting selibat: kristologis, ekologis, dan eskatologis. Dalam arti kristologis, seorang imam wajib memandang Kristus sebagai imam teladan yang abadi. Pengenalan Kristus ini memasuki seluruh keberadaannya, sama seperti Kristus telah terlibat dalam waktu hidupnya demi pelayanan kepada Bapaknya dan kepada segala umat manusia. Demikianlah seorang imam menerima terlibat dan mengkhususkan diri sepenuhnya untuk melayani perusahaan Tuhan. Pemberian diri dan komitmen total kepada Kristus ini merupakan lambang kerajaan surga yang hadir sekarang ini. Dalam arti eskatologis, sama seperti Kristus dipersatukan sepenuhnya dengan gereja, demikianlah imam sebagai selibat mengikat hidupnya dengan gereja. Ia akan dapat lebih cakap dalam menjadi pelayan sabda Allah, mendengarkan sabda, merenungkan kedalamannya, mengamalkannya, dan mewartakannya dengan keyakinan sepenuh hati. Imam adalah pelayan sakramen-sakramen dan teristimewa melalui misa bertindak selaku in persona Christi, mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Selibat memberikan kepada imam lebih banyak kebebasan dan keleluasan dalam menunaikan karya pastoralnya, memberikan kepada imam bahwa dalam hal praktis efisiensi yang maksimum dan disposisi batin yang baik, psikologis maupun emosional, dan melaksanakan secara terus-menerus karya karitatif yang sempurna. Karya karitatif ini akan memberinya kesempatan untuk memberikan diri sepenuhnya demi kesejahteraan manusia, semua orang dalam cara yang lebih penuh dan lebih konkret. Terakhir, dalam arti eskatologis, hidup selibat memberikan gambaran dan kebebasan yang akan dimiliki manusia di surga kelak ketika telah dengan sempurna dipersatukan dengan Tuhan sebagai anaknya. Kitab Hukum Kanonik merefleksikan ketiga makna ini dalam kanon 277 yang memandatkan selibat para klerus. Para klerikus terikat kewajiban untuk memelihara tara sempurna dan seumur hidup demi kerajaan surga, dan karena itu terlibat selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah. Dengan itu, para pelayan dapat lebih mudah bersatu karena Kristus dan hati tak terbagi, dan waktu diri lebih bebas untuk mengabdi kepada Allah dan kepada manusia. Sebanyak ajaran gereja mengenai selibat, 3 dimensi penting perlu dicamkan. Pertama, selibat menyangkut kebebasan. Seorang laki ketika dipanggil dalam tradisi suci dengan sukarela menerima kewajiban selibat setelah refleksi dan perenungan dalam doa. Setelah membuat keputusan tersebut, selibat sungguh memberikan kepada uskup, imam, atau diakon kebebasan untuk mendedikasikan diri dengan Kristus dan melayani Kristus dan gereja tanpa keberatan, tanpa syarat ataupun keraguan.
Pada kenyataannya imam tidak terbagi antara menunaikan tugas kewajiban bagi paroki dan bagi keluarganya. Kedua, selibat menyangkut kurban, dan suatu kurban adalah suatu tindakan kasih. Sebagai misalnya ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka berkorban untuk hidup dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, hingga mau memisahkan. Mereka berkorban untuk mengamalkan kasih yang setia, tidak lagi membagi kasih yang lain atau memberi diri untuk kenikmatan egois. Ketika pasangan tersebut menjadi orang tua, mereka berkorban untuk menopang pertumbuhan anak-anak mereka. Keputusan kasih setia senantiasa membawa serta korban. Paus Yohanes Paulus II telah berulang kali membela disiplin selibat, menyebutnya sebagai anugerah Roh Kudus. Dalam surat Kamis Putih kepada para imam yang ditulis pada awal pontifikatnya, saat sebagian orang berspekulasi bahwa ia mungkin mengubah disiplin ini, Bab Suci menegaskan, selibat demi kerajaan surga bukan hanya merupakan suatu lambang eskatologis belaka, melainkan juga memiliki makna sosial yang mendalam dalam kehidupan yang sekarang. Demi pelayanan umat, melalui selibat imam menjadi man for others dengan cara yang berbeda dari laki-laki pada umumnya, yang dengan mengikat diri dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan sebagai suami dan ayah, juga menjadi man for others dari lingkungan keluarga sendiri untuk istrinya dan bersama dengan istrinya. Untuk anak-anaknya, pada mereka ia memberikan diri. Seorang imam dengan melepaskan hak kebapaannya, ia layak bagi laki-laki dan menikah, mengambil bentuk kebapaan yang lain dan seolah sekaligus keibuan dengan mengingat kata-kata Rasul mengenai anak-anak yang diperanakannya dalam penderitaan. Guna menekankan panggilan imam dalam melayani umat Allah, Bab Suci menambahkan hati seorang imam agar didapati layak bagi pelayanan ini haruslah bebas. Selibat adalah tampak kebebasan yang nyata. Selibat adalah tanda kebebasan nyata demi pelayanan ini. Demikianlah dan para klerus menjadi seorang imam berarti mempersembahkan diri sebagai kurban bagi Kristus demi kebaikan gerejanya. Imam berkorban dari menikah dengan seorang perempuan dan memiliki keluarga sendiri. Sebaliknya ia memberikan dirinya untuk dikawinkan dengan Kristus dan gerejanya, serta melayaninya dengan segala kebutuhan mereka sebagai seorang bapa. Yang terakhir, ya, oke, sekian dan terima kasih.